Ya, Bro Admin. Iya, iya, iya. Selamat malam, Bang Suma. Ya, ya Bro Iya, Admin. Asadu. Enggak, aku mau bertanya aja. Kebetulan tadi kan aku juga nyimak nih. Ini kan karena nggak ada temanya, jadi bebas ya mau tanya apa ya. itulah susahnya. Iya. Boleh ya Bang ya? Aku baru baca juga. Jadi kan pernah ada di dalam hadis juga mengatakan begini ya. Akulah Muhammad, Nabi yang ummi, tiada Nabi setelahku, kan begitu ya Bang? Iya. Nah, pernah juga di dalam Quran bahwa Nabi Isa itu menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad. Nah, maksudku ketika Nabi Isa menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad, ini namanya clear ya, tertulis di Quran ya. Tetapi kemudian di hadis yang mengaku itu namanya bukan Ahmad, tapi akulah Muhammad. Kira-kira maksudnya benar nggak nih Nabi Isa menubuatkan nabi yang dimaksud adalah yang dikatakan bernama Ahmad ini adalah Muhammad? Dari mana mencocokkannya begitu? Iya. Eh, Nabi Muhammad itu memiliki banyak nama. Ya, banyak nama beliau dan itu tidak ada pertentangan. Kalau berbicara mengenai Muhammad, nama itu menunjukkan sifat Nabi Muhammad yang terpuji oleh orang lain. Sedangkan kalau berbicara nama Ahmad, itu menunjukkan sifatnya yang memuji Allah secara sempurna terhadap nama tersebut. Itu yang perlu saudara pahami. Jari terpuji dan yang paling terpuji. Al-Quran menyebutkan nama Ahmad sebagai nama dari Nabi Muhammad yang berarti terpuji atau yang terpuji. Itu nggak ada masalah itu Bang. Yang masalah itu seperti hendaklah engkau menamai anak itu Immanuel, tapi begitu lahir justru jadi Yesus. Iya, ya itu di Alkitab itu. Iya. Oke. Mungkin Berarti gimana? ini ya memang ada, maksudnya subjeknya atau tokoh ini punya banyak nama ya. Ada nama Ahmad, Muhammad. Iya, Apa ada nama yang lain lagi juga? termasuk Yasin. Banyak. Mungkin Banyak Dinda Alif namanya. silakan. Enggak, kalau nama Rasulullah itu memang banyak sekali, bahkan disebut juga Abul Qasim dan seterusnya kan. Iya, Itu banyak ya. Itu kan tadi sudah sangat jelas tuh Gurunda menyampaikan. Itu kan masih satu kaitan, satu rangkai kata, satu akar kata. Jadi Ahmad itu kan ismun tafdil, nama yang paling terpuji. Nah, siapa orangnya disebut Muhammad gitu. Disebut sebagai Muhammadun gitu. Orang yang terpujinya gitu loh. Nah, sifatnya Ahmadun yang paling terpuji. Itu Abdul itu yang paling utama gitu. Itu maksudnya, namanya banyak beliau. Nama-nama lainnya itu banyak sekali. Tuh di bawah juga dibantu ada lagi Al-Amin, betul. Nah, itu ada lagi tadi. Ya, banyak nama Rasulullah. Jadi namanya banyak. Itu Bro Admin. Oh ya, oke. Oke teh. Soalnya aku pikir apa itu kan eksplisit banget disebutkan bernama Ahmad begitu. Tapi di dalam hadis yang disebutkan malah Muhammadnya. Cuman karena tadi dikatakan akar kata ya. Jadi ya udahlah. Enggak, Oke. dipanggil Ahmad juga tidak ada yang salah beliau. iya, Dipanggil betul. Ahmad juga tidak gitu. salah gitu. Iya. Iya. Kalau dikatakan dan dia Ahmad, itu berarti secara kualitas manusia yang sangat terpuji. Kalau Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim. Kalau Nabi Muhammad itu pujian secara kuantitas, dia sangat banyak dipuji. Jadi dia sangat banyak dipuji, itu Nabi Muhammad. Kalau Ahmad itu berbicara mengenai kualitas manusia yang sangat terpuji.
oknumnya maksudnya. Bagaimana dengan Immanuel kok lari ke Yesus? Nah itu masalah lain dengan dia. Kita yang bertanya. Aku udah selesai. Silakan lanjut, silakan. Masya Allah. Bunda Rahma, kopi Jadi dulu. Oke, silakan. justru itu yang nggak nyambung ya. Oh, lanjut. Yang satu disebut namanya Yesus, yang satu disebut namanya Immanuel. Tapi sekalipun nggak pernah dipanggil yaitu Immanuel. Itu yang ada yang mau tanya lagi, Bang Alif. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW dia dipanggil Ahmad ada, ya bahkan ada lagunya Ahmad ya Habibi. Kan gitu. Bibi. Itu ada gitu. Ada lagu. Jadi bisa Yesus juga dipanggil kapan Habibi dipanggil ya? Immanuel. Habibi juga kan Habibi ya. Iya, Bibi. Ya betul. Kalau Amirul Mukminin tuh gimana? Lain ya? Pemimpin, gelar. Nah Sama itu juga ya pemimpin lah. iya. Luar Amir. biasa. Gelar-gelarnya berikutnya. Oke, apalagi saudara mungkin sudah Salah menyimak pertanyaan ini Rian. kayaknya. Bang Alif. Semoga dapat hidayah Bang ya, Bang Bro Admin. Rian Purba udah nyimak apa yang ingin kamu sampaikan saudara? Rian Kalau situasinya kayak gini bang, seorang muslim dia terdampar di sebuah hutan, terus dia nggak ada makanan yang mau Tadi bisa pasti. dimakan. Jadi kalau seandainya kalau di hutan tuh ada makanan, kalau muslim kan kalau babi diharamkan. Jadi kalau di hutan tuh kalau hanya babi yang bisa dimakan, itu kayak mana hukumnya sama orang muslim? Uzur boleh. Iya. Hukumnya haram tapi dibolehkan. Hukum tidak berubah. Iya, tetap haram. Ya tapi itu kan berarti secara tidak langsung nggak apa-apa untuk melanggar apa yang udah ditentukan sama Nabi kalian, Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus juga mengatakan gini. Ini kaidah kenabian ya. Saya bukan mau menghina atau apa. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Allah. Itu barang siapa. Berarti termasuk dia juga kan. Tapi faktanya hari Sabat dia ngobatin orang. Hari Sabat dia metik gandum. Berarti ada saat di mana hukum itu tetap berlaku, tapi karena uzur maka itu digugurkan. Nah sama seperti itu, darurat istilahnya. Kalau muridnya tidak mati, tidak makan, mati. Kalau orang ini tidak diobatin, mati. Maka itu namanya darurat. Boleh, tapi status haram tetap haram. Tapi ke situasi itu boleh. Sama seperti cerai. Di Islam itu begitu. Tidak boleh cerai, nggak boleh. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya lebih baik misah. Yang penting setelah bercerai mendatangkan kebaikan. Apa itu? Misalnya ada suami yang gemar kemudian merobek mulutnya istrinya. Sedikit-sedikit benjol, sedikit-sedikit benjol. Ringan tangan, suka hancurkan barang-barang di rumah. Anak-anak sudah pada ketakutan semuanya. Darurat. Itu darurat. Boleh. Apa kata kaidah dalam Islam? Satu perbuatan yang sangat dibenci, tapi boleh, itulah cerai. Dibenci sama Allah. Cerai itu boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Satu pekerjaan yang dibolehkan tapi dibenci adalah cerai. Kenapa dibenci? Karena cerai boleh terjadi di Islam kalau benar-benar sudah darurat. Artinya sudah benar-benar nggak bisa bertahan. Tapi sekarang kaidahnya hanya ada gara-gara istrinya kena panu, diceraikan istrinya. Nah, ini nggak benar ini. Serin atau apa Noji?
Wah, Panu. seru Bunda Rahma nih. Ini bakal seru nih Bunda Rahma. Ya tapi kalau Panu juga semua badannya kan enggak lucu. Nanti kenapa suaminya ceraikan dia gara-gara Panu? Orang masa gara-gara Panu? Masalahnya istriku itu sudah kayak harimau belang. Tapi Bang Joma, dia jarang Berarti kali lu lihat nggak sama- boleh celek. lihat Dia dari jarang fisik kali aja, nggak Pak. boleh celek. Ya masalahnya istrinya sudah kayak harimau belang. Pertama, kalau dia panuan baru di rumah ditinggal keluar pakai tutup aurat, ini enggak, cuman pakai sempak keluar baru panu semua badannya, ya malulah suaminya. Artinya dia tidak menjaga harga diri sang suami. Darurat. Boleh dikandangkan yang kayak gitu, Itu boleh. kan bisa dihindari, Pak. Itu kan bisa dihindari seperti yang Bang Juma bilang, kalau istrinya berpanu, panu kan bisa sekedar Itu diobati. itu kan cuman contoh doang, Cahayu. Mana ada juga orang cerai gara-gara panu. Enggak lah. Maksudnya gini loh, Pak. Yang Itu, mati bro. yang mati gara-gara panu banyak. Tapi cerai gara-gara panu itu nggak ada. Banyak. Kenapa mati gara-gara panu ya tahu? Beliaunya ditabrak mobil. beliau nyebrang Iya. beli Kalpanax, digilas sama mobil mati. Iya. Kenapa itu? Mati gara-gara panu. Nyebrang beli Kalpanax di apotek seberang jalan, digilas sama mobil, matilah. Oh, kira panunya bikinnya penyakit. Bukan. Betul. Beda juga Bang Joma. Pak, ada orang panuan mati gara-gara nggak nyebrang, ada. Mau tahu? Apa itu? Orang panuan makan bakso kegedean, keselak mati. Tidak lucu gitu ya Bang Handi ya. Tidak ada hubungannya dengan panu itu, Bang. Iya, enggak ada. Bang Handi garing, namanya itu garing. Tidak Salah. lucu. Ada yang Salah. gara-gara panu bukan karena nyebrang, Bang Handi. Begitu dia lewat, diteriaki, kenapa terlalu banyak tato bugismu? Tersinggung pulang ambil parang. Kirain keselak bakso mati. Dia bilang tato bugis, banyak panunya. Tersinggung dia pulang ngambil parang, bacok. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Gurunda izin. Saya Bun. Jadi kemarin saya sebenarnya invite Gurunda di komal saya karena saya lagi apa namanya ngobrol sama ibu-ibu Makassar. Rupanya ini Gurunda ini udah terkenal di sini. Jadi ada satu ibu dari mana Bunda Rahma? Palopo. Tempat lahir saya itu, Bun. Sudah ngefans sama Bang Zuma. Jadi kita nyambung bener itu kemarin itu. Alhamdulillah. Jadi banyak itu. Iya, bacana teriak-teriak mana-mana. Ketidur di sini jam 3 di sini, Bu. Tinrom Gurunda. Seru ya. Allah. Dah lanjut. Jadi Masih ada salam. besok, Bun. Terian. Boleh. Coba ke Bro Rian. Ya. Bro Rian. Kalau Kristen itu boleh cerai nggak? Enggak. Bush, nggak boleh cerai. Kalau panuan istrinya nggak boleh. Ya diobati lah. Mana sih masa iya? Karena panu cerai kan nggak lucu. Kalau istri Kalau selingkuh, jembreng istri. kalau benda, kalau istri selingkuh boleh diceraikan nggak? Di situasi juga. Ya kalau selingkuh gitu. Ya selingkuhnya dengan sebatas seperti apa? Kalau hanya sekedar bisa dimaafkan secara Adat. bisa manusiawi dipertahankan karena Tidak bisa mau di Makassar ya. Maksudnya gini loh, 3 hari nggak pulang istrimu nggak izin, 3 hari nggak pulang nggak izin, entah kemana. Pulang-pulang, bagaimana? Apa yang kau lakukan? Kunci rumah Bang Andi. Kenapa bagaimana? Suruh tidur di luar. ya, pas itu sekalian aja nggak usah pulang, tapi kan nggak mesti cerai. Oh, jadi boleh cerai kalau begitu ya? Nggak cerai nama itu. Terus masih status istri? Sekalian aja suruh dia ke rumah orang tuanya. Ya, tapi masih status istrimu kan? Iya, intinya kan nggak cerai. Oh ya, tapi ya udah.
Zina. Kalau berzina, tapi kalau tidak kelihatan, tidak ketahuan berzina. Tidak tahu. tidak Misalnya ini tidak suka lihat istri yang kena ompo migigina toh. Nah, bagaimana caranya ini di agama saya ini nggak boleh cerai. Tapi boleh cerai kalau berzina. Akhirnya dia berzina. Akhirnya apa? Ya cerai. Sederhana kan? Jadi bahaya nah. Bahaya nah di. Iya kan boleh cerai kecuali karena zina. Persoalannya Kalau bosan nih sama istrinya, berzina cerai. mama cerai. Tapi persoalannya kalau Lebih bahaya itu. ya, kalau dia menikah lagi berzina selamanya. Iya, jadi kodong apa itu barang ada gantung. Makanya tadi Bang Juma dari awal itu kalau nggak bohong ya memang di sana harus bohong. Kan itu masalahnya tadi. Sudah dipelajari Iya. berpuluh tahun bagi Jadi kalau ada pihak janda, pihak duda, nggak bisa mereka menikah ya, nggak bisa mereka. Berarti seperti dizolimi, menzolimi. Bunda Rama nggak tahu juga. Data yang ada di Bible itu mah pajangan, Bunda. Mana bisa dipraktekin? Gimana sih? Itu intinya tadi topik itu. Kukira bele-bele Tommy tahu supaya tidak ada teori nafsunya. itu. Contoh tadi yang saya bahas Bang Juma. Iya. Matius 5:44. Nggak ada yang bisa praktekin. Mati meja. Doakanlah musuh yang menganiaya kamu. Jadi orang yang menganiaya didoakan, nggak bisa dilawan. Mana bisa dipraktekin? Bonyoklah kita. Rian, gimana itu? Kalau musuh itu didoakan apa dilawan? Kurang mengerti lagu itu. Sulit bang. Memang. Apa katanya nggak denger? Gini loh. Pusing sama Bibel kesian. Ya Allah. Memang di Alkitab diajarinya begitu dan prakteknya memang sulit betul Bang Andi. Tuh banyak mak diakui. Bible sulit dipraktekin. Udah cukup. Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Tuhan itu tidak menyulitkan hambanya loh. Boleh saya tanya, Tuhan Iya, tapi mempersulit bisa, dia ya. Tuhannya mempersulit. Aduh boleh saya kesian. tanya Bro Admin. Silakan, Jadi Bunda. di Kristen itu tidak ada solusi dong berarti untuk kehidupan. Maksudnya? Ya seperti contoh tadi yang diberi contoh kan nggak bisa perempuan juga umpamanya bercerai ada penganiayaan atau apa-apa digantung aja sudah seperti itu. Oh iya misalnya gini ya amit-amit ya misalnya apes mendapatkan pasangan yang Lincah. ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Jadi setelah perkawinan baru muncul sifat aslinya dari yang mungkin pemarah atau mungkin main tangan begitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya dia apes kan begitu. Dibohongin sama pasangannya sendiri. Ya secara lembaga memang kita nggak bisa memfasilitasi apa sih perceraian gitu karena nggak ada. Yo, Bro Admin nasibmu. Berarti nggak ada solusi udah. Jadi udah nggak ada solusi. Ya bojomu ya. Kalau bicara solusi mah ada aja. Kalau solusi mah ada aja. Cuman kalau bicara lembaga Ya, mau solusi bercerai hukum. gitu nggak bisa. Kristenan maksud saya bukannya solusi dalam kehidupan tapi solusi guidance dari Bible Anda kalau umpamanya nih begini Kasih contoh aja deh Bunda kasih contoh. KDRT misalnya boleh cerai nggak? Nah seperti itu. Ya alasan apapun lembaga nggak bisa memfasilitasi bang. Kasihan perempuannya ya Bang Juma ya, tidak ada ya, haknya dicabut untuk perempuan kalau di Kristen itu. Boleh, tadi solusinya itu berzina. Ya. Sama berzina juga nggak bisa bang. Boleh bercerai yang penting asal zina. Mungkin beda ya kalau di Katolik itu nggak bisa. Nanti jatuhnya malah ini pembatalan. Apa yang dibatalkan? Pernikahannya? Cerai namanya itu kalau batal. Bukan Bang Andi. Jadi memang ada Beda. gini di Katolik memang ada konsep pembatalan perkawinan, bukan perceraian. Jadi pembatalan perkawinan itu lebih kepada apa ya? Unsurnya itu bisa karena penipuan atau karena Itu permainan kata-kata aja bang. Bunda Rahma nagapana Bunda Rahma deh.
Kata-kata gimana? Kalau Ngeles aja kayak kalian kalau diskusi pandai ngeles. kalau pembatalan dengan cerai kan sama-sama pisah. Kalau hasil akhirnya memang sama-sama berpisah. Nah, itu dia. Hasil akhirnya memang sama-sama berpisah, tapi dalam hal lembaga kan istilahnya kita memang tidak ada kata cerai. Resikonya ya kalau memang pasangannya, mohon maaf ya, setelah perkawinan dia kurang baik, ya udah itu resikonya. Makanya sebelum perkawinan kan sudah ada sekolahnya dulu juga. Iya. Ya ini harus terima konsekuensi. Tapi kalau cari solusi ya ada aja kalau pas Bang Bro, kayak gitu. Paham saya kan. Beruntunglah wanita-wanita muslimah yang mempunyai hak di dalam rumah tangga. Saya makan siri dulu ya. Maksudnya itu bro admin, maksudnya itu penyesuaian diri dulu sebelum menikah gitu. Hidup bersama dulu, percobaan Bukan. gitu. Oh enggak. Tes drive dulu, tes drive. Oh, Enggak, jadi mate meja. Test drive. Iya kah? enggak dalam Enggak, Bang Handi. dalam sekolah itu sudah ada materinya kok. Tapi gini loh Bro Admin kalau- tadi. Gini loh Bro Admin, kalau misalnya nih lu punya mantu nih. Ya. Laki-laki ini namanya Alek lah. Ini Alek ini orang mabok, nggak kerja, suka mukulin anak lu gitu loh. Bertahun-tahun gitu. Itu nggak boleh cerai juga. Ya tak bisa tuh Bang. Ah? Tak bisa. Otomatis dipisah. Ya cerai juga Kalau- namanya pisah itu. Enggak gini. Kan kita bicara cerai, bicara kelembagaan ya. Statusnya dia nggak bisa melakukan perkawinan lagi di gereja Katolik gitu loh. Kecuali dia pindah, misalnya pindah agama gitu lah, dia bisa. Jadi kalau di Katolik memang nggak bisa ya nggak bisa gitu Bang. Artinya perempuan Solusinya ini kita status, pisah aja. artinya perempuan ini anak lu ini statusnya masih punya suami gitu ya? Iya, cuman dipisah karena misalnya KDRT ya, mohon maaf, misalnya apes gitu, dia dapat suami yang apes, ya dipisah. Kalau statusnya udah bertahun-tahun gitu nggak ada perubahan suaminya? Bro Ya, admin, bro, bro admin, ya dilaporin. bro admin, mending punya suami yang apes daripada punya Tuhan yang apes. Jangan ke situ dulu, kasihan. Jadi artinya Bro Admin ini perempuan ini statusnya apa? Udah bertahun-tahun gitu. Statusnya tetap menikah, tapi hidupnya dipisah karena kan Wih, menderita berbahaya tuh. batin itu, lahir batin menderitanya itu. Bang Handi digantung aja udah selesai. Dia Ya nggak kan bisa maksud saya ini hak perempuan. Kristen itu nggak ada gitu loh haknya. Itu maksud gua. Begini Bang Andi, ini. Jadi waktu mau perkawinan itu kan dia memang mengucap janji sendiri. Saya memilih engkau sebagai istri saya. Saya berjanji kan begitu, dia kan mengucap janji. Ya paham Bro Admin, Untuk Matius setia. 19 nomor 6 kan, orang yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan. Awal bahagia mungkin, malam pertama, malam kedua begitu. Namanya juga dinamika kehidupan, sering berjalannya waktu. Betul. Ada perubahan dari manusia itu sendiri kan nggak dijamin. Buktinya kasus perceraian Kristen juga meningkat kan, gitu loh. Nah itu maksudnya dinamika kehidupan berjalan terus. Nah ini yang saya maksud, ini hak-hak perempuan Kristen ini loh, nggak boleh dicerai gitu loh. Masih muda lagi, umurnya 24 tahun. Hah? Di 10 tahun janda enggak, suami enggak, gimana itu Bro Admin? Ya enggak, dia statusnya tetap bersuami. Jadi kebutuhan biologisnya nggak terpenuhi dong selama Ya, bertahun-tahun. gini, statusnya tetap bersuami, tetapi hidupnya memang dipisah karena faktor X kan begitu. Hak dia, hak biologisnya bagaimana nggak terpenuhi? Kan tadi ada faktor X-nya, karena faktor X sehingga dia tidak bisa disatukan dengan suaminya, entah karena KDRT atau apapun itu. Iya maksud saya statusnya itu loh, statusnya punya suami tapi nggak ada suami gitu loh. Ya
terpaksanya harus terima gitu bang. Waduh, sadis banget itu. Udahlah berhentilah jadi Kristen, nggak ada. Aduh ya Allah, ini banget nih. Gitu. Dia kan dari awal sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal kan sudah dikasih tahu bang. Bro admin kok belum login nih? Saya menyimpulkan bahwa di Katolik atau di Kekristenan itu nggak ada hak azazi manusia, hak azazi perempuan itu tidak ada sama sekali. Tuh, itu kesimpulan. Enggak gitu bun, enggak gitu. Di awal sebelum Lah, hak azazi perjanjian. kita memperjuangkan hak kita untuk hidup bahagia itu tidak ada. Enggak, sebelum perjanjian itu sudah diberitahu bahwa di Bro Admin, dalam mau tahu nggak Katolik- solusinya pakai data di Bible? Mau tahu solusinya nggak pakai data di Bible? Berzina. Perempuan ini tiap hari baca Amsal 7, 18, 19. Situ solusinya. Ya. Enggak gitu bang, enggak. Ya aku informasikan apa yang memang realitanya di kekatolikan seperti itu. Kalau masih memang Anda setuju nggak dengan seperti itu? Kalau Pak Nugroho kemarin saya tanya, dia nggak setuju. ya itu sudah kesepakatan di awal. Kalau mau ya begitu, kalau enggak ya silakan kan begitu. Jadi kalau Lagian nggak kita setuju nggak usah nikah gitu. enggak kan kita yang mengikat janji sendiri. I know, saya tahu itu. Tapi Iya, jadi ikatan janji itu ternyata dibawa angin, keputus satu. Masa kita tidak ada solusi dalam hidup, terkatung-katung menunggu keputusan? Ada solusi bun. Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan zina. Berzina baru bisa cerai. Salah satu kalau mau cerai udah giginya udah ompong, istrinya udah kendor semua, ya tinggal berzina bisa cerai. Aku bilang nggak ada bun, nggak ada. enggak bisa walaupun berzina juga enggak bisa. Ada begitu datanya di Bible. Itu Kristen bun, bukan Katolik. Lah, Bibelnya sama. Oh, Katanya Kristen beda. sama itu, sama Bibelnya itu. Sama lah. Sama itu bun. Di beradmin Katolik sama Protestan tuh mereka pakai itu. Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan zina. Kalau ada yang berzina salah satu baru boleh cerai itu bun. Lanjut. Solusinya cuma satu. Iga suruh kok. Siapa suruh kok? Siapa suruh kok? Siapa? Saya ngerti itu. Siapa suruh kau? Benar nggak? Iya gitu, betul bun. Benar. Saya makin paham aja ya bahasa Makassar nih ya. Iya. Kan Bunda kan bergaul sama orang Makassar di Amerika. Benar. Itu dia. Cuma saya bro admin ini udah 8 tahun belum login sih. Gimana sih lo? Udah lama juga ternyata ya 8 tahun. Iya udah 8 tahun kita kenal belum. Dengan berbagai Oke, argumentasi Bang yang lemah lembut, Anda sudah mau terima kebenaran kok. Papetah. Kadang yang menghalangi mereka itu kemalasan. Kemalasan. Kalau di dalam Oh, gitu Islam ya? kan banyak syariat-syariatnya, banyak hukum-hukumnya. Di Kristen itu mereka yang paling enak loh. Ke gereja atau enggak ke gereja enggak ada hukum pahala dosa. Enggak ada. Kita udah nyaman. Mau ini mau itu. Iya nyaman mereka. Ya kalau kita Islam coba. Sholat subuh. Sholat duhur. Asar. Lagi-lagi enak ini ngobrol. Sendagura sama teman-teman. Wah masuk asar. Terganggu. Kalau orang enggak ini kan. Enggak beriman kan merasa ini oten-oten pikirannya ya. Kalau kita ini udah terbiasa. Udah menjadi sebuah santapan rohani kita sehari-hari. Nah kalau mereka ini mau nyaman dia. Ya kan, mau tidur sampai jam berapa, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada aturan. Tapi ada yang menarik mengikat tadi mereka. Bun. Ada tadi yang menarik pernyataannya Bro Admin. Mengatakan bahwa sebelum pernikahan kita kan ada janji gitu ya. Berikrar untuk dirinya sendiri ya. Bro Admin betul ya? Iya. Untuk Nah pasal sekarang yang itu. menjadi pertanyaan saya. Kalau itu diingkari. Gimana? Apa konsekuensinya? Kalau ya konsekuensinya dia sendiri toh. Iya, maksudnya konsekuensinya seperti yang tadi Bunda Mila dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa kalau begitu tidak ada free will loh buat kita yang tersiksa gitu. Ya kalau yang tersiksa
ya pilihannya cuma dua aja, mau meneruskan janjinya atau enggak kan gitu. Iya kan Mau tadi setia kan. terhadap janjinya atau enggak. Kalau enggak ya boleh, Terus, silakan mau nah pindah sekarang misalnya. apa kira-kira apa yang membuat bisa orang setia? Orang sudah dianiaya, orang sudah dihenati. Ya karena gini Bang, konsepnya gini. Di dalam Katolik memang waktu sebelum perkawinan ya itu kan diajarkan bahwa perkawinan itu bukan karena Iya, paham, urusan paham, pribadi. Paham itu kan menyatukan dua jiwa, harus saling memahami satu dengan yang lain. Itu mungkin salah kurang lebih Bukan. apa terus Jadi alasan semata-mata alasannya itu ya karena kembali lagi kepada Kristus. Jadi bukan karena dia jahat kemudian kita juga membalasnya dengan kejahatan misalnya seperti itu ya. iya, Makanya- itu kan salah satu tadi yang saya katakan bahwa kan di sini harus dibina yang namanya saling pengertian, saling memahami satu sama lain, harus bersabar dan sebagainya kurang lebih seperti itu panjang lebarnya ya. Cuma kalau seumpamanya itu ada salah satu yang tidak konsisten dengan itu, nah sementara di lain pihak taruhlah seumpamanya sang istri ini yang bukan, maksudnya suami itu yang tidak konsisten, yang menderita batin kan istri. Nah terus gimana dong untuk solusinya kalau seperti itu? Ya nggak ada solusi. Nggak ada solusi, Solusinya kan? ya menerima. Berarti kan benar yang tadi yang dikatakan Bunda Mila bahwa di Kristen itu, di Katolik itu nggak ada solusi gitu kalau ada permasalahan seperti itu ya. Ada. Pokoknya dalam bahasa Inggrisnya tadi juga suruh kok gitu. Jadi hak-hak azazi kita tuh dikesampingkan. Jadi gini Bang, gini nih. Sorry ya, maksudnya aku mudeng apa yang diajarkan tuh, cuman cara menjelaskannya mungkin agak kesulitan. Jadi misalnya begini nih, dalam perkawinan itu kan di dalam Alkitab juga diceritakan tentang perkawinan Yesus dengan jemaat, dengan gereja. Jadi inspirasinya kita itu seperti itu. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, begitu juga dalam hubungan pasangan atau suami istri. Kan di dalam janjinya kan, saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan seterusnya kan begitu. Jadi Iya benar. Kalau seperti itu, nah, makanya tadi bagaimana kalau seumpamanya mungkin salah satu tidak akan mengkhianat ya. Bagaimana kalau seumpamanya si laki-lakinya mengkhianat? ya kita kembali seperti Kristus. Kristus saja menolong orang yang berdosa kok, datang untuk menolong orang yang bukan menolong orang yang Ya sekarang persoalannya kalau Anda mau lari ke sehat Kristus, ya, yang sakit. Kristus itu kan utusan Tuhan. Iya kan? Nggak bisa disamakan sebagai manusia yang di dalam dirinya itu lebih banyak nafsunya daripada imannya. Ya jadi ya gimana, memang diajarkannya gitu sih Bang. Pertama janji sakral di artinya hadapan itu Tuhan. pengajaran itu tidak salah bro, tidak salah sama sekali. Cuman kan pada saat umpama dia salah satu di antaranya itu ingkar daripada apa yang telah diucapkan, apa yang telah diikrarkan, nah solusinya gimana gitu loh. Ya paling dipisah Bang. Kalau misalnya ya Gatal dalam kepala realitanya ini kok nggak ngerti-ngerti pisah gitu loh. aja. Aduh, piye to ya? Enggak, yang jelas intinya nggak ada solusi cerai itu, nggak ada, nggak bisa. Yang bisa paling pisah ranjang atau berpisah tempat begitu untuk keselamatannya ya. Oke, seandainya sekarang yang memang menjadi terjadi. persoalan, mohon maaf ini ya, kalau seumpamanya entah laki-laki, entah suami ataupun perempuan, dia pengen menyalurkan gitu hasrat birahinya, itu gimana? Ya kalau pas pisah ranjang ya kan nggak bisa toh. Iya, makanya itu pada saat itu. Ya Nah, wes berarti seumpamanya nggak kalau bisa dia pergi Bang. cari,
Kalau pergi dia cari Tidur peluk cari bantal, yang lain. tidur peluk bantal guling. Ya nggak bisa bang, nggak bisa. Kalau Ya pergi seperti cari orang laki-laki LDR lah. lain atau pergi cari perempuan lain. Enggak boleh. Loh, ini Nggak manusiawi bisa. loh. Manusiawi. Kita berpikir manusia kebutuhan manusia itu kebutuhan dasar loh. Ya gini loh bang, yang LDR aja bisa. Iya, mungkin barangkali Nah, kalau iya kan? Bro Amin mungkin. Kalau saya nggak Intinya tahu. begini, Pak Peta, intinya begini, mereka itu di Kristen tidak ada pilihan, nggak ada solusi, nggak ada, mereka nggak diberi free will untuk memilih ya pilihan, memilih yang Pilihannya benar. cuma Mereka satu, lebih kepada nggak bisa menzolimi, cerai. ya mereka lebih kepada menzolimi diri sendiri, masih ada nafsu tapi dilarang bersuami, Ini dilarang kau bahas beristri. cerai nikah aja belum, udah cerai gimana sih ini? Beda Islam ya. Kalau kita dalam sholat aja, dalam sholat ya bisa dijamak, bisa dikosar, bisa tayamum kalau nggak ada air. Arah kiblat pun bisa kita dalam keadaan darurat, bisa kita menyesuaikan misalnya pesawat. Jadi Allah itu memberi kemudahan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ya, Allah tidak akan menyulitkan hambanya melampaui batas kemampuannya. Itu Allah itu karena kenapa? Allah itu yang menciptakan kita. Dia tahu, dia maha tahu. Oke, Bro Admin. Bro Admin kan tadi mengatakan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Di dalam Kristus ya. surah Iya. Oke, Ya, lanjut di Bro. dalam Drama. di dalam Al-Qur'an aja tertulis janganlah kalian menzolimi dirimu sendiri. Dalam Al-Qur'an loh. Masa Allah yang akan menzolimi kita? Menzolimi diri sendiri aja nggak boleh. Apalagi Allah yang akan menzolimi. Itulah indahnya Islam ya. Masya Allah. Allah maha tahu karena Allah yang menciptakan kita ini ya. Allah yang menciptakan makhluknya. Tahu dia apa kebutuhan makhluknya. Kita nggak dizolimi. Bang Masya Peta, Allah. saya izin dong Bunda Rahma, promosi Silakan. dulu dong kita Bunda Rahma. Promosi? Oke, silakan, Bun. Oke, teman-teman ya yang 32.000 ya tolong di puluh-puluh saudari kita Bunda Mila. Puluh-puluh ya. Dan aku pun ini akun baru ya teman-teman, silakan follow. Puluh-puluh. Ini akun berapa followernya nih Bun? Oh banyak udah, cuma kan Ya kalau banyak gimana kalau yang sudah follow minta di follow lagi, bisa-bisa kalau di unfollow. Akang kan jarang naik sekarang di Akang. Apa kita ini coba permisi sama host kalau memang nggak ada oten lagi atau mau diskusi apa, kita bagi-bagi hadiah juga bisa. Umpamanya kita bagi donat 15 orang, 10 orang. Ya, kirim apa kayak ke ini antara terserah Bunda. Ntar, bro admin, masih monitor nggak bro admin? Masih. Bro, gua mau nanya sih, hukum pernikahan di di Kristen itu apa aja sih? Kalau di Islam kan harus ada ijab kabul, ada wali, terus ada ininya juga, saksinya juga, gitu kan? Ada mas kawin juga. Yang penting ada wali. Kalau di Kristen gimana tuh? Ada nggak tertulis? Enggak sih, kan kita sudah ada lembaganya tuh bang. Secara seremonial itu kurang lebih sama kok dengan yang di Islam. Ya Di mana? undang-undang kan Ditunjukin juga ada. datanya. Iya ditunjukin Harus ada datanya. saksi, ada datanya ya, data. Data yang tertulis di Bible. Kalau enggak ada, itu dari lembaga enggak ada. Masalahnya gini. Setahu gua, kalau lu ngajari ngikutin ajaran Yesus, Yesus nggak pernah mengajarkan nikah kepada umatnya atau kepada Kristen, nggak pernah. Coba dicari dulu. Ada. Kan Yesus bilang ada. Iya, dicari dulu kalau ada. Coba aku buka. Ini penting loh, ini penting dari tadi ngomongin cerai, gitu kan? Kawinnya aja enggak ya? Halo, Assalamualaikum. Yang jelas di Bible itu tidak ada tata cara nikah. Semua yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau pendeta di gereja, baik Katolik maupun Protestan, itu diskresi orang-orang gereja doang. Nggak ada prasyarat nikah kawin di Bible itu, nggak ada. Yang saya herannya Bang Andi,
Iya, Kenapa? makanya jangan bahas cerai dulu, soalnya tata cara pernikahan aja, syariat pernikahan aja nggak ada di mereka. Ini udah lari ke Tapi cerai. ada, tapi buatan tersendiri nggak ada di Bible. Ah, betul itu Bang Andi. Itu. Ada tapi ngikutin tradisinya yang Ngikutin waktu ajaran itu. Islam, ngikutin Enggak. tradisi Islam Enggak, gitu. oh. Enggak ngikutin. Prasyaratnya itu tertulis dalam gereja. Syarat-syarat perkawinan Kristen. Gereja yang menentukan itu loh maksudnya. Bukan bersumber dari Alkitab. Di Alkitab nggak ada sih. Iya nggak ada, soalnya mau niru siapa? Tokohnya Yesus. Yesus nggak nikah, gimana mau ditiru? Paulus kawin sama siapa? Nggak bisa ditiru. Penulis Bible, istrinya siapa? Istrinya Matius siapa ya? Berarti kalau gitu itu bikinan manusia, bukan anjuran dari Tuhan, bukan syariat dari Tuhan. Ya itulah yang saya maksud Gini, tadi. makanya kan Dipahami gini, aku Bang. itu. Makanya gini, cerita di dalam perjanjian baru tentang Yesus dan jemaat itu kan digambarkan dengan hubungan perkawinan. Istilah nikah aja itu nggak ada di Bible itu, yang adanya kawin. Iya, adanya perkawinan betul. Kawin. Kalau nikah itu ke entar dulu ya Bunda ya, izin ya. Nikah itu ke manusia. Mohon maaf ya. Kalau ada guguk itu nggak pernah kita, guguk lagi nikah, tapi guguk lagi kawin gitu. Musim Wah, kawin bahaya nih. tuh. Nah, musim kawin Perkawinan berarti- anak domba kalau gitu bahaya Bang Andi. Ya memang diksinya yang dipakai kata perkawinan sih betul. Bukan pernikahan. Kalau tidak salah kan Bang Andi cuma satu aja ayat di Bible itu ya, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh Ya, dipisahkan. Matius 19 nomor 6. Ya itu aja. Nah, itulah barangkali yang di Bentar, Pak Torosoki naik lagi, Pak Torosoki sini. Naik lagi. Barusan saya telat ngangkat. Aduh, moderator nggak ada yang mantau. Tapi Naik kita lagi, Pak Pendeta. nggak boleh menghakimi mereka ya, itulah kepercayaan kita, nggak boleh menghakimi mereka. Kita harus Cuma yang menjadi pertanyaan saya Bang Andi, kenapa kok diperketat sekali masalah perceraian, sementara aturan pernikahan itu nggak ada gitu di dalam Bible-nya. Tetapi perceraian ada di dalam Bible-nya mereka. Gitu. Gitu gimana tuh Bro Admin? Kalau seremonial memang tidak disebut Bang, seperti syarat-syarat, harus ada saksi gitu memang seremonialnya kita nggak punya. Iya, tapi di perceraiannya diperketat. Nah kalau tentang Nah, itu perceraian yang- atau itu yang- perpisahnya, Itu kan harusnya paralel. Ada aturan pernikahan, ada aturan perceraian. ya peraturan perceraian cuma satu, nggak boleh cerai. Iya, itu diperketat, nggak boleh cerai. Tapi masalah aturan bagaimana cara menikah, bagaimana dan sebagainya itu nggak ada di tercut itu hanya kebijakan Bapak Gereja. Mohon maaf Bro Admin, saya pernah tanya teman saya orang Katolik. Saya bilang ada nggak yang di ayat Bible Anda itu mengatur tentang pernikahan? Dia bilang nggak ada. Ya memang nggak Adanya itu ada. adanya itu seremoni-seremoni yang ada di bapak-bapak gereja yang menafsirkan gitu. tadi udah ditulis di apa namanya dijelaskan bahwa SOP itu diskresi Bapak gereja. Jadi gereja yang membuat aturan itu sih. Udah keputusannya di sana. Tapi gini Bro Admin, survei membuktikan. Ya, mohon maaf nih. Penganut agama yang paling banyak melanggar kitabnya adalah mohon maaf Kristen. Waduh. Lah kok bisa Bang Andi? Lihat aja perceraiannya berapa persentasenya di Indonesia, apalagi luar negeri perceraian itu. Banyak, lebih banyak ya. Kan orang bercerai melanggar Bible. Benar nggak Bro Admin? Iya. Nah itu berapa persentase orang cerai di Indonesia Kristen? Gini, presentasinya dihitung dari jumlah penduduk atau jumlah penganut? Jumlah kasus. Iya, maksudnya jumlah kasusnya, persentasenya dari jumlah penduduk atau jumlah ini? Ya berdasarkan jumlah penduduk Kristen itu, gitu loh ya. Berarti di luar persen negeri kan penganut. gini loh, di luar negeri kan mayoritas nih Kristen, oke? Nah mereka juga loh yang mayoritas memenuhi perceraian, pasti itu kan.
Iya, Nah itu berarti yang bercerai itu yang banyak itu ya, itulah yang melanggar Bible kan? Bagaimana? ya kalau bicara perceraian melanggar Bible, ya itu memang melanggar. Makanya kan peraturannya kan jelas nggak boleh bercerai. Nah itulah yang saya maksud, berarti ya itulah ya saya nggak usah ulang-ulang ya. Iya, soal pilihannya orang dia mau memilih bercerai dengan cara misalnya pindah agama atau apa, ya itu kan urusan dia. Yang jelas melanggar ya dosa lah. Iya, maksudnya itu kan urusan dia gitu loh. Iya memang urusan dia, tapi yang jelas dosa. Dosa itu kan tempatnya neraka. Tapi jangan dulu, ada jawabannya mereka. Kan udah ditebus Yesus di tiang salib. Kan gitu bro admin. Bener gak? Enggak, oh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapa meminta untuk percaya kepada Yesus. Ini Dan Bro Admin mengikuti- gimana sih? Perceraian ada aturannya tapi pernikahan gak ada aturannya. Gimana sih? Harusnya Bukan pernikahan ada yang ada semua, aturannya. Nggak ada, Iya, nggak soal ada. Itu bikinan peraturannya. manusia. Itu bukan dari Tuhan, itu bikinan manusia, Bro. Lah gimana? Perkawinan. Ya, soal Ya. perkawinan, aturan itu ada semua. Aturan Tapi dari siapa? sumbernya Aturan dari siapa? Dari Tuhan atau dari manusia? dari lembaga. Oh. Ya. Kita bicara lembaga. Udah dibahas tadi, lembaga. dijawab, akan diulang lagi. Aturannya itu dibuat oleh gereja. Gereja. Jadi jangan bilang nggak ada semua. Ada aturannya, tapi aturan dibuat dari gereja. Betul. Gereja ini kalau mau bertanya, gereja ini membuat aturan itu bersumber dari mana? Kalau mau bertanya, gitu loh. Itu namanya memperdalam kajian. Boleh nggak saya bertanya kayak gitu, Bro Admin? Gereja ini membuat aturan itu berdasarkan apa? Iya betul. Ya berdasarkan Alkitab toh. Di mana ngambilnya? Enggak, Alkitab kalau seremonial nggak ada. Misalnya Ada nih, di Bible loh, syarat-syarat nikah, syarat-syarat kawin. nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Ya mereka mengambilnya ya berdasarkan apa ya namanya ya? Berdasarkan aklamasi sendiri mereka. Nggak tahu dia bersumber dari budaya apa yang diambil dan seterusnya. Itu yang jelas dari Bible nggak ada syarat kawin di sana. Itu. Tapi kita nggak boleh menghakimi mereka loh ya. Iya. Izin Bang Itu Handi. bukan menghakimi, kan bertanya Bang Andi, memperdalam. Izin sedikit. Jadi kebenaran saya di luar, di sini saya bisa simpulkan. Kenapa sekarang banyak orang tidak mau menikah? Karena apa? Kan di sini banyak Kristen. Karena itu komplikasi. Ganti bercerai atau apa itu tidak bisa ada solusi. Makanya mereka akhirnya tinggal bersama. Jadi seremoni gereja itu sudah mulai dilewatkan sama orang-orang di sini. Mereka hidup berdua, berdampingan. Selesai. Itu solusinya. Betul Bro Admin? Iya. Kalau itu kita kesampingkan yang paling parah ini Bro Admin ini ya. Hanya ada agama satu di dunia ini yaitu Kristen, mohon maaf sekali lagi. Ya. Itu mensahkan ya dalam gereja pula lagi ya. Ya, mensahkan kawin jeruk makan jeruk loh. Banyak gereja loh itu Bro Admin. Ini kok nggak ada yang protes, nggak ada yang kampanyekan. Malah didukung, malah kalau ada, Bang Andi. dikritik malah hak asasi manusia katanya. Nggak ada yang protes, ada, tapi ya gimana? Karena apa ya? Kemasannya itu memang berbeda. Gini nih, ada Enggak, di kemasannya. Indonesia nggak ada gerakan kok saya baca. Indonesia nggak ada gerakan. Emang ada? Ya ada, cuman kita nggak. Justru umat Maksudnya- Islam loh yang melindungi hal ini masuk ke sini. Coba kalau nggak ada umat Islam, wah masuk juga ini budaya ini ke sini. Jadi banggalah mayoritas Islam di Indonesia. Itu maksudnya. Mungkin karena di sini juga kan nggak ada budaya kayak gitu ya. Ini kan Justru itulah terjadinya di luar sana. budaya Indonesia itu ya dinaungi oleh Islam. Makanya hal-hal yang aneh dari luar itu ya dibentengi, difilter oleh Islam. Makanya undang-undang kita itu banyak bersumber dari Islam, bersumber dari Al-Quran.
Jadi alangkah naibnya orang itu kalau membenci Islam. Padahal Islam lah yang membentengi keluarganya dari kehidupan yang begini-beginian. Itu nggak sadar loh mereka itu. Anda pernah dengar Mel Atok? Untung mayoritas Islam, nggak bisa ngebayangin coba. Siapa yang mau memfilter itu? Los masuk di sini, kacau negara kita. Cukup aja di luar negeri, Belanda, Jerman, Swiss, ya Inggris, dilegalkan itu jeruk, makan jeruk. Indonesia ada, cuman nggak dilegalkan, sembunyi-sembunyi dia. Ada, itu penyakit. Tapi yang melindungi siapa? Yang kampanyekan tiap hari siapa? Kami Islam loh. Sekali seminggu sholat Jumat. Hati-hati, tuh khutbah. Dan seterusnya itu. Islam loh yang kampanyekan itu. Kristen mana kampanyenya? Di gereja itu urusannya apa, Bro Admin? Perpuluhan pendeta itu nggak mau ngurusin itu. Ya masing-masing kalau itulah. Nah itulah yang saya maksud, banggalah mayoritas Islam di Indonesia, gitu ya. Jadi naib, munafik itu orang-orang yang membenci Islam, padahal dia berlindung di Islam. Di mana mayoritas Islam pasti damai. Kata Mel Atok, di mana kantong-kantong Kristen kacau. Contoh yang sekarang yang membunuh saudara TNI Polri itu, kacau kan? Malah ingin mendirikan negara Kristen. Fakta loh ini. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sih dari saya teman-teman. Makasih. Lanjut. Iya bener Rahma. Ya, Bang Andi barangkali ada Kristen lain yang mau naik, silahkan dinaikin Bang Haus. Iya. Halo, Assalamualaikum. Mau mulai jarang Bang Bro, karena banyak yang mau alaf sudah, jadi kita kesulitan juga. Habis toh. Iya. Ya, Habis. tinggal Bro Admin ini udah 8 tahun kita kenal, gimana sih Bro? Oh itu ada Bang Ivan, silakan Bang Ivan. Ya, halo. Oh iya. Ini mohon izin tanya ke Bro Admin. Oh Muslim. Silakan kan? silakan. Ya, Muslim Bunda. Ini saya kan dulu pernah tugas di daerah timur yang kebetulan itu mayoritas Katolik. Nah, saya punya teman di situ dan sering main ke rumahnya gitu kan. Bang, itu kasuistik Bang, nggak usah kalau kasuistik. Bukan, masalah ini apa KDRT itu loh, anu. Ya udah dibahas tadi, jangan kasuistik lah. Berbicara sedikit agak umum gitu loh. Kasuistik mah banyak Bang, kita juga di Muslim banyak kasus. Kalau dibalikin gimana? Gimana kalau ada pengasuh pesantren yang berbuat demikian juga kan? Kasuistik jangan dibawa. Ini skala. Iya, Ya. enggak, maksudnya mau tanya masalah itu loh apa? Kan di situ pengajuannya itu sampai ke Vatikan. Enggak, itu benar tak gimana, Bang? Iya betul. Oh, Sampai ya kan kita punya satu otoritas ya. Jadi pembatalan perkawinan itu memang sulit. Cerai nggak bisa, pembatalan masih mungkin, tapi faktornya, penyebabnya, faktor X-nya harus jelas. Kalau karena ditipu itu masih mungkin lebih bisa. Maksudnya kalau sudah kawin dibatalkan gitu maksudnya? Ataukah sebelum kawin? Enggak, jadi di dalam gereja kan kita ada administrasi. Nah, kita cuman bisa melakukan pembatalan perkawinan. Jadi dinyatakan bahwa perkawinan itu sejak semula tidak sah. Karena unsurnya bukan kasih tapi penipuan. Bro Admin, begitu. kalau pendeta sudah membatalkan, apakah kedua pasangan ini bukan lagi suami istri? Iya, tidak. Sejak semula dinyatakan tidak sah. Jadi Berarti udah boleh menikah. Berarti boleh menikah lagi dia. aku sih belum pernah dengar ya, cuman ya mestinya boleh. Boleh, artinya cerai juga namanya. Boleh cerai Memang juga. tadi sudah dijawab Bang Andi. Hasil akhirnya memang sama. Ya itu. Cuman Bisa. formatnya berbeda. Jadi gue paham nih Bang Andi, maksudnya
Maksudnya ini Bro Admin, perkawinannya selama sekian puluh tahun itu dianggap tidak sah. Iya. Ya dianggap tidak sah. Makanya pakai istilah pembatalan gitu ya, kurang lebih begitu Bro Admin ya. Nah terus gimana kalau ada anaknya? Anak haram dong. Ya enggak masalah karena Enggak sampai ke anak, enggak sampai ke anak. Enggak, maksudnya gini loh Bang Adi. Artinya kan dia kan sudah sekian puluh tahun nih menikah. Nah, seperti yang tadi saya tangkap dari bahasanya Bro Admin bahwa dianggap dari perkawinannya dari awal itu udah nggak sah, makanya dibatalkan. Nah, terus gimana kalau seumpamanya dia di dalam perjalanan sekian puluh tahun itu mereka Sudah sudah punya anak ya? mempunyai buah hati. Nah, terus gimana dong statusnya itu anak itu? ya aku nggak ngerti sih, cuman nggak bisa bayangin aja kalau gitu ya. Iya. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Terus terang belum pernah ngadepin yang kayak gitu. Ya kalau sudah dibatalkan perkawinannya terus berhubungan lagi ya kan zina namanya. Tapi kalau anak bawaan semasih suami istri ya anak ini tetap menurut mereka bukan anak haram. Itu ambil tengahnya loh ya biar cepat gitu ya Bro Admin ya. Iya. Ya itu. Maca kok. Iya dong. Terus seumpamanya kalau udah dibatalkan nih Bro Admin, mereka itu diperintahkan oleh gereja untuk pisah tempat atau dalam istilahnya itu pisah ranjang atau gimana? Ya terpisah, sudah seperti kan itu dianulir ya, dianulasi ya, kayak Artinya ini loh, begini loh kesimpulannya. Artinya pendeta atau siapapun yang membatalkan perkawinan orang ini yang melanggar Bible, melanggar Matius 19 nomor 6. Kenapa lu misahin orang yang sudah dipersatukan? Artinya siapapun orang yang membatalkan perkawinan Kristen melanggar Bible. Begitu Bro Admin. Betul? Betul nggak? ya. Ya. Kan udah jelas bahasanya di sana. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh loh itu. Garis besarnya. Tapi kenapa Bapak gereja memisahkan mereka? Artinya melanggar Bible juga. Gitu, gini Bang Andi, gini. Kan ininya kan jelas ya. Haknya kan jelas. Gereja tidak bisa membatalkan perkawinan yang sah dan utuh di mata Tuhan, kan begitu. Tapi jika setelah penyelidikan ditemukan bahwa sejak awal perkawinan itu tidak sah secara sakramental dan syarat-syaratnya, maka yang bisa dilakukan gereja itu menyatakan nul atau tidak pernah ada. Itu yang ini lain kasus lagi nih. Berarti kita mundur lagi, artinya apa? Perkawinannya yang dahulu itu sah atau tidak? Kan itu artinya ada yang berbohong, mungkin salah satunya berbohong, ya tidak sah, itu bisa dibatalin. Tapi kalau udah sah menurut aturan gereja, boleh nggak dipisahkan oleh gereja? Kalau ada kasus, tidak bisa. Enggak, dalam hal pemisahan atau perceraian, gereja tidak punya hak untuk itu. Oh, jadi kalau begitu hak gereja adalah administratif membatalkan doang. Membatalkan. Oh ya, yang dibatalkan jadi, gereja administrasinya. Jadi bukan kasusnya gitu loh ya. Waduh, jadi parah perkawinan ini. itu dinyatakan tidak ada. Misalnya contoh, Bro Admin lapor ke gereja Katolik, mau kawin dia berdua. Tapi Bro Admin bohong. Di situ dia bilang saya belum punya istri misalnya. Kan begitu ya, disahkan oleh gereja. Ketahuan belakangan ternyata maladministrasi. Ya itu gereja bisa membatalkan, betul? Betul. Nah itu maksudnya. Jadi dibatalkan gereja itu masalah administrasi doang. Ini namanya ruwet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini aja bang, kita bahas tentang Alkitab sama Al-Quran aja gitu. Ini Bible yang dibahas bang, Matius 9. Gitu. Ini Bible dibahas, Matius 19 nomor 6 ini. Kita mah pakai data bang, bahasnya jangan cuma gini. Pakai gini. data Kita ini, pakai data. Matius 19 nomor 6 data ini. Kita memang Orang bahas yang ketuhanan sudah, aja, saya bacain ya. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Data loh itu bang. Iya, tidak bisa dipisahkan kecuali berzina. Itu nomor 9-nya. Iya kan, kita kan Ya. lanjut ayatnya bang. Jangan cuma Jadi- satu ayat doang, abang baca Ya. gitu. Jadi Kristen boleh cerai kecuali zina ya bang ya. Kristen boleh cerai, Kecuali zina. kecuali zina. Kecuali Cina. Nah, berarti yang bercerai itu berzina ya. Ntar dulu. Kalau dia udah dia Ntar dulu, dengar dulu Nando. bang. Kalau Nando, dia udah dengerin. zina, Dengerin dulu. Jadi Kristen yang bercerai itu pasti berzina ya, salah satunya ya. iya. Perceraian di dalam Kristen kalau udah berzina bisa Ada cerai. artis dulu itu ya, Kristen itu zina dia bang. Masa gini bang, masalah itu kan manusianya. Nah, kalau masalah artis yang Ini masalah dia cerai, ini itu kan masalah urusan hukum dia. kita bahas hukum. Kita berdebat dengan agama kan, bukan berdebat dengan hukum. Hukum di Bible-mu. Hukum mana? Ya kan nggak boleh cerai kecuali zina, itu kan hukum. Iya. Aturan. Gimana Kalau- sih lu? Kalau ada berzina, kawin lagi, itu berzina lagi. Iya benar itu. Berzina itu. Nah, artinya adalah kalau ada Kristen di dunia ini bercerai berarti salah satunya ada yang berzina, betul? Iya. Udah. Itu doang. Ada jujur di sini. Ya terus? Ya kenapa tadi abang bilang tadi sanggup lakukan sama itu artis ada? Kan abang bilang tadi kan? Memang ada kan artis yang cerai. Itu kalau ada artis yang cerai, itu tentang pribadinya, bukan tentang Alkitab itu. Emang pribadi yang cerai, Bang. Emang lu pikir bukan pribadi Ya yang kita cerai? kan, ya di sini kan kita bahas tentang Alkitab, bukan tentang manusia yang di Alkitab ini kan sana, ada artis. Bible ini kan ada penganutnya, Bang. Ada yang mengikutinya gimana sih? Nah, gini bang ya, intinya kalau ada Kristen yang cerai, itu sudah berzina. Jadi kalau dia juga udah kawin lagi, itu tetap dianggap berzina. Oke, jadi Kristen nih ada artis, ada tokoh politik ini, berarti mereka ini pesina semua ya sekarang ya. Gini bang, kalau masalah ada yang ngomong loh. Ada yang ngomong barusan. itu masalah pribadi orang itu. Memang pribadi itu yang masalah pribadi melaksanakan. orang itu. Gimana sih abang ini? Saya ulangi ya, saya ulangi nih. Kalau ada Kristen cerai pasti pesina, betul? Oke, dan kalau dia kawin lagi bersina selamanya, betul? Ya. Ya udah. Nggak usah menyebut nama ya. Ya terus, apa lagi? Nah, udah selesai masalah ini. Udah. Nah, terus udah, saya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan abang aja tentang Alkitab. Setuju nggak tuh bro? Nanti saya bahas tentang Al-Quran abang. Nah, saya nanti dianggap menghina. Rese banget sih nih orang. Bradmin Katolik, setuju nggak Bradmin? Ya saya masih santai aja bang, tenang. Lu ngoceh Saya mah nggak dulu emosi. sih. Diam dulu, Bradmin. Enggak, cuma ya udah lanjut bang. Masih mau datang besok. Kalau lagi ngobrol santai kok. Tapi kamu udah menjawab, selesai sudah diam gitu loh. Kan kamu udah ngomong, terekam di YouTube bahwa kalau ada Kristen bercerai pasti dia salah satunya pesina. Dan kalau udah cerai kawin lagi dia bersina selamanya. Kan kamu udah jawab. Kenapa ngomong lagi? Kecuali kami membantahnya baru gitu. Enggak kok. Biarlah netizen yang mendengarkan gitu. Boradmin, gimana tadi itu orang itu? Bahaya loh ini Boradmin, kalau nggak diluruskan. Yang jelas zina juga bukan alasan sih. Gimana itu? Ya zina juga bukan alasan untuk bercerai. Bahaya loh itu. Banyak loh, saya nggak usah menyebut nama ya, orang pada tahu lah. Banyak kok Kristen cerai terus kawin lagi loh. Iya, tapi ya itu mungkin
gara-gara kata itu ya, kecuali karena zina jadi pengertiannya jadi beda. Saya kalau ada di ajaran Islam kayak gitu saya keluar bang, bener. Ya mungkin karena Bener. belum diajarin aja lah. Ini kok Belum maju diajarin kena aja, mundur Bang. kena gitu loh. Kalau di Islam itu ada itu di buku nikah di belakang 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan seterusnya gitu ya. Nah, itu boleh mengajukan cerai ke talak ke pengadilan. Terus di pengadilan itu ada namanya mediasi. Nggak ada lagi jalan buntu ya di sidang diputuskan cerai. Apa waktunya mereka kalau perempuannya nih ya lepas dulu masa idah. Membersihkan diri dulu. Siapa tahu masih ada benih bekas suaminya itu baru boleh menikah. Jelas kalau di Islam itu cerai itu dibenci tapi boleh. Itu. Jadi solusi itu cerai. Kalau bisa jangan. Makanya ada mediasi dulu. Itulah indahnya Islam, aturannya ketat. Gak ada tuh sina-sina. Dan itu Mana juga, Bang Andi, Cina itu paling sulit dibuktikan karena nggak ada saksi. ya disitulah ledak keadilan Tuhan ya. Bahwa setelah semuanya dilakukan mediasi, Anda tidak bisa ada jalan keluar ya apa boleh buat gitu. Itulah di Islam. Betul. Demi kebaikan bersama tuh, menyongsong masa depan berikutnya. Iya, karena kan daripada yang hidup terkait, menyatu Bang, tersiksa. kan banyak yang terkait, bukan cuma dua individu manusia itu antara laki-laki dan perempuan, tetapi keluarga juga itu kan terseret-seret gitu, kedua belah pihak. Apalagi seumpamanya kalau dia mau caranya sesuatu yang kurang baik ya, itu pasti terseret. Jadi disitulah letak keadilan Allah, Bro Admin. Nah, kalau seumpamanya di kitabnya Anda atau di agamanya Anda, makanya saya dari dulu bertanya, kok kenapa aturan pernikahan nggak ada, malah perceraiannya yang diperketat gitu loh, yang dimasukkan dalam Bible, harusnya kan dua-duanya. Tapi ya itulah faktanya seperti itu ya, seperti Bang Andi, kita nggak bisa memaksakan, itu hak ya. Tapi seharusnya kan Bro Admin harus berpikir secara logis gitu loh. Intinya kalau di Islam itu perempuan itu sangat dihormati, hak-haknya dilindungi. Perempuan itu bukan objek, hak-haknya sangat dilindungi. Kalau di aturan di Bible saya lihat gimana hak-hak perempuan ya, kecuali Cina ya, kalau udah digebuk tidak beli nafkah lahir batin itu ya, suaminya nggak, aduh, udah manusia tapi kayak animal gitu ya. Gimana coba? Nggak bisa cerai loh itu. Nggak ada solusi ya Bro Admin ya? Ya nggak Bro Admin? Ya Nggak bisa. solusinya cuman pisah ranjang. Kalau statusnya tetap nggak bisa diceraikan. Iya nggak bisa. Jadi misalnya gadis ini, perempuan ini usianya masih 24 tahun lah ya, masih produktif begitu. Dapat suami yang bajingan gitu ya, gebuk, KDRT, tidak diberi nafkah, pemabuk, udah diedukasi nggak ada perubahan, bertahun-tahun udah bisa ranjang, perempuan ini tersiksa, masih status istri orang, nggak boleh nikah gitu loh, hak-haknya dicabut semua itu loh. Iya, dan bukan cuma yang bersangkutan yang tersiksa, Bang Andi, tapi orang tua perempuan itu yang dianiaya itu juga sangat tersiksa, tetapi dia sudah pasrah karena terikat tadi dengan janji itu. Ya itu dia Belum lagi kalau anak pertama, anak satu-satunya perempuan, orang tuanya pingin punya cucu. Iya. Ya begitulah Bang Andi. Belum Makanya lagi misalnya hati-hati. nih, ini satu lagi kasus nih, ini kasus loh ya. Nah ini boleh kasuistik kalau begini nggak menyebut nama. Bro Adin punya anak laki-laki, terus punya mantu perempuan. Perempuan ini diponis oleh dokter
tidak bisa memberikan keturunan. Tapi bro admin, satu-satunya anak Anda ini harus punya cucu gitu loh, punya keturunan keluarga. Solusinya gimana bro admin? Ya mengadopsi paling. Oh, adopsi. Kalau yang Islam itu parah boleh. Kalau di Islam itu bro admin boleh. Kemudian istrinya dipanggil, bisa menikah lebih dari satu. Yang penting nanti adil ke depannya begitu. Tuh kalau di Islam tuh solusinya cakep kan? Kalau solusi di Kristen tuh nggak ada. Jadi yang paling sadis itu kulihat ini ya, ketika mereka terpaksa bercerai karena zina, boleh bercerai karena zina ya, dan akhirnya berpisah. Ada menyandang status janda, ada status duda. Kedua-duanya ini nggak boleh menikah loh, nggak boleh kawin. Jangan menikah, mereka nggak pakai menikah, nggak bisa kawin salah satunya nih. Kalau ada salah satunya kawin, misalnya yang janda ini bersuami lagi, dan sementara duda atau mantannya ini masih status duda, masih hidup, dia dianggap berzina. Jadi kalau janda ini bersuami, ya, dan suaminya mantannya masih hidup, itu dianggap berzina dengan suami barunya, statusnya zina. Seperti pula si duda ini ya, kalau dia beristri dan mantannya atau mantan istrinya ini masih hidup, dia dianggap berzina dengan istri barunya. Ini kan aturan yang sangat kuanggap nggak masuk akal ya. Jadi mereka itu harus kuat-kuatan doa. Status janda, status duda itu nggak boleh mereka masing-masing salah satu kawin ya kalau masih hidup kedua-duanya. Jadi apa solusinya? Kuat-kuatan doa mereka. Siapa yang cepat dipanggil Tuhan, meninggu gitu ya. Karena harus ada meninggal baru bisa menikah salah satunya. Emang ada hukum jinah di Kristen? Ya. Ada nggak berarti hukum jinah? Tanya dulu, ada nggak hukum jinah di Kristen? Ada nggak, Bang? Bro? Bre, ada nggak hukum jinah di Kristen, Bre? Ya ada toh. Mana datanya? Nggak ada lagi datanya, cari lagi lu. Aturan Ya Bapak ada. gereja kan? Liturgi gereja kan? Kan dikatakan Yesus kan begini, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di Zina dalam mata hatinya. Ya Allah, zina mata. Berarti saat misalkan nih, lu mau nikah sama cewek nih ya, lu pandang-pandangan sama cewek, demen banget gua, itu udah berzina lu ya. Ini mungkin kata menginginkannya lebih ke membayangkan atau apa gitu kali ya. Nah, terus misalkan ada orang Kristen nih lagi nongkrong di rel kereta atau nongkrong di halte, lihat cewek lewat tuh seksi, diliatin terus, itu udah berzina. Iya, jika disengaja terus Ya pasti disengaja buat-buatin. kalau diliatin. Nah, yang gua tanya, ini hukumnya apa? dosa. Ada tertulis nggak? Itu tadi sih Matius 5:28 itu. Berarti akan masuk neraka orang itu. Enggak maksudnya ya berdosa saja. Nah, kalau dialihkan ke situ, nanti ke penyaliban lagi larinya. Bukan Bang. Percuma maksudnya. dong, Yesus menebus dosa kalian dong. Gini aja Nah, barangkali kan Gini, tadi Bang. pertanyaannya Gini hukumnya aja pertanyaannya barangkali Kak, berzina bahwa ada. itu kan dosa itu kan menurut tadi yang Bang Bro Admi katakan. Nah, konsekuensi dosa itu apa gitu? Apa konsekuensinya daripada dosa itu sendiri? Ya maut. Kematian. Iya, upah dosa adalah maut. Cuman itu aja sih. Oh ya kok. Mati Tapi kekal kalau dia udah. masih hidup gimana? Ya maksudnya tidak mengalami keselamatan. Banyak juga yang selamat. Banyak malah tambah kaya. Maksudnya dalam hidupnya gitu. Iya.
Ah, ya nggak tahu sih kalau itu. Cuman Iya, kalau gitu. diajar, ya kalau Alkitab sih bilang upah dosa adalah maut kan begitu. Jadi konsekuensinya nggak ada ya bagi orang yang suka berzina. Ya ada, kan dia artinya tidak mengikuti firman Tuhan. Ya berarti masuk neraka orang itu. Yang nggak disebut masuk neraka juga. Masuk neraka kan kalau di Islam, Bang. Berarti di Kristen nggak ada neraka. Nggak tahu sih aku jelasinnya. Nanti tak cari dulu. Bingung, soalnya ini konteksnya pasti akan berkaitan dengan penebusan dosa. Bingung sendiri nantinya. Kalau lari-lari di situ, berkecimpung di situ, bingung. Lo dari tadi ngebahas perceraian, sedangkan pernikahan itu, persyaratan pernikahan di Kristen nggak ada. Ya, yang jelas kalau bicara neraka kita nggak eksplisit bicara neraka sih soalnya, Bang. Paling Ya, ada ke soalnya dalam lu takut api yang blunder, kekal, gitu-gitu. mau ngejawab lu takut blunder soalnya. Pasti akan dilahirkan ke situ, betul nggak? Ya intinya gitu, upah dosa adalah maut. Iya, Sama tadi yang diangkat oleh Bunda Rahma bahwa kalau seorang janda itu kawin lagi bangkit dianggap berzina. Nah sekarang konsekuensinya zina apa? Dosa. Konsekuensinya dosa apa? Kan gitu. Ya kalau kita semuanya di Islam kan jelas. Dosa itu memang kita tidak dapat di dunia secara langsung. Tetapi itu otomatis itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Gitu. Nah kalau semuanya di Kristen seperti itu ya oke, dia berdosa. Oke, berdosa. Nah sekarang konsekuensi dosa itu apa? Masa dosa Ya. begitu aja dibilangnya kamu berdosa. Nah sekarang kalau saya berdosa terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Iya. Heeh. Jadi kalau berani mengatakan dosa itu adalah maut, iya kan? Dosa itu. Ternyata dia Iya. kehidupannya malah tambah sejahtera. Rezekinya malah tambah naik. Ya nggak tahu kalau itu. Memang ada Iya. orang yang mungkin kita melihat dia berdosa ya, banyak dosanya, tapi kok malah sukses, malah bahagia. Itu banyak sih, Bang, terjadi, bukan di Kristen doang. Itu lu tahu tuh. Banyak kan? Iya, itu bukan di Kristen makanya. doang, Bang, di semua. Mungkin di Hindu juga ada yang seperti itu. Jadi nggak tahu jawabannya kalau yang kayak gitu. Kalau Cuman kita di secara Islam- hikmat kan kita Kalau diajarin kita nih. di Islam bro, oke mungkin kita di segi itu ujian buat kita. Tapi dosa yang pernah kita lakukan, tetap kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian. Gitu. Itu kalau kita Islam jelas. Kalau di Kristen, mohon maaf ya, saya berbicara dengan Bro Admin ini, ya bingung kita, bingung. Karena konsekuensi zina itu tidak ada. Ya, konsekuensi adalah maut. Maut berarti kan kematian. Nah, tuh dia sehat-sehat kok masih hidup sampai 20 tahun, 30 tahun malah. Masalahnya gini, kalau di agamanya Bro Admin, pertobatan itu dilakukan oleh Tuhannya. Kalau di kita kan pertobatan itu dilakukan oleh kita. Itu bedanya. Iya, ya benar. Karena kalau menurut yang saya pernah dengar ya, entah benar atau saya mohon dikoreksi ya Bro Admin. Kalau di Kristen itu kan bukan manusia yang membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan yang membutuhkan manusia, betul? Betul. Itu ya Bro Admin ya? Karena Tuhannya bete hidup sendiri, butuh Tuhan. Ya, memang pernah sih diajarin begitu. Ah, itu. Ya, saya Makanya- Ada seorang mualaf kayak gitu. Nah, kalau gini kita- Bang, bukannya bete Tuhan itu, tapi Tuhan itu tidak mau tersesat anak-anak dombanya gitu. Ya udah, nggak usah nyiptain manusia kalau kayak gitu. Ngapain nyiptain manusia? Nggak usah Kang, buktinya banyak yang tersesat kok. Soalnya kan banyak hal-hal lain, bapak yang lain
Iya, maksudnya tadi kan Jadi- tadi kan Bang Nando katakan bahwa Tuhan itu tidak mau anak-anaknya tersesat, kan begitu. Iya. Faktanya banyak yang tersesat. Makanya Kok tadi aneh ya? kita- Kok ada bentar-bentar Nando, kok aneh ya kok ada Tuhan takut anak-anaknya tersesat? Gimana sih? Kenapa aneh bang? Ya aneh lah. Abang seorang orang- Kok tak abang coba seorang Bro orang Admin tua jelasin enggak? ke dia. Gini, Aneh. gini, Ini kalau orang gini, tua kan secara- manusia, sama saya juga orang tua. Gini, kita- Kalau orang apa- tua apa kan ini bedanya? bentar Bro.